Selamat pagi saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur karena hari ini Jumat 24 Juni 2022. Tuhan masih memberikan kesempatan bagi kita untuk bersama-sama menerima makanan rohani. Renungan hari ini berjudul Dia yang Tak Dikenal. Bacaan firman Tuhan diambil dari kitab Keluaran pasal 2 ayat 1 sampai 10. Yang akan kita baca sekarang adalah Kisah Para Rasul pasal 7 ayat 20 dan 21. Demikian bunyinya. Pada waktu itulah Musa lahir dan ia elok di mata Allah. 3 bulan lamanya ia diasuh di rumah ayahnya. Lalu ia dibuang, tetapi putri Firaun memungutnya dan menyuruh mengasuhnya seperti anaknya sendiri. Saudara-saudara, ada seorang pria yang bersaksi, "Saya harus akui bahwa saya bisa seperti ini karena jasa orang tua saya. Di samping itu, seorang guru sekolah minggu saya juga berperan besar dalam hidupku." "Siapa guru sekolah minggumu?" tanya seseorang. "Saya lupa namanya. Maklum sudah 30 tahun lebih. Dia adalah seorang ibu, rambutnya pirang dan panjang, tingginya kira-kira 160 cm. Hanya itu yang saya tahu," kata si pria ini menjelaskan. Sampai sekarang orang tidak pernah tahu siapa guru sekolah minggu yang dimaksud oleh pria tersebut. Saudara-saudara, di dalam Alkitab kita juga bisa melihat seseorang yang tidak pernah dicatat namanya, tetapi mempunyai peran besar dalam sejarah bangsa Israel. Orang tersebut adalah putri Firaun. Sebagai putri raja, tentu saja dia terkenal di negerinya pada zamannya. Bahkan mungkin terkenal di negara-negara sekitar Mesir. Tetapi mengenai namanya, Alkitab tidak pernah mencatatnya. Orang memang tidak mengenal namanya, tetapi orang mengenal apa yang dilakukannya. Dialah yang menemukan bayi Musa. Dia tahu bahwa bayi itu adalah salah satu target pembunuhan ayahnya. Tetapi karena hatinya baik, timbullah belas kasihan kepada bayi itu. Bukannya keinginan untuk membunuhnya dalam rangka memuaskan keinginan ayahnya. Keluaran pasal 2 ayat 6 berbunyi, "Ketika dibukanya, dilihatnya bayi itu, dan tampaklah anak itu menangis. Sehingga belas kasihanlah ia kepadanya dan berkata, tentulah ini bayi orang Ibrani." Tindakan ini sangat berisiko, sebab jika diketahui Firaun, bisa jadi dia yang akan dihukum. Tetapi sepertinya sang putri tidak takut pada hal itu. Kenyataannya, ketika anak itu telah besar, dia malah mengangkatnya menjadi anaknya. Sebenarnya dari apa yang telah dilakukan putri Firaun, yang mendapat keuntungan justru bangsa Israel. Dengan menyelamatkan Musa, putri Firaun telah menyelamatkan seseorang yang akan memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. Ini adalah kerugian besar bagi Firaun dan Mesir. Dengan mengangkat Musa menjadi anaknya, putri Firaun telah membuka kesempatan kepada Musa untuk menjadi orang terpandang di Mesir. Status ini berguna bagi bangsa Israel ketika mereka keluar dari Mesir, yaitu menjadi alat Tuhan untuk membuat orang Mesir semakin bermurah hati. Keluaran 11 ayat 3. Di samping itu, dengan mengangkat Musa menjadi anaknya, putri Firaun telah membuka kesempatan bagi Musa untuk mengenyam pendidikan yang cukup baik. Dan ini juga menjadi keuntungan bagi bangsa Israel karena dengan kemampuan intelektualnya yang cukup memadai itu, Musa bisa menulis kelima kitab Taurat yang adalah kitab-kitab yang menjadi petunjuk bagi kehidupan bangsa Israel. Inilah peran besar putri Firaun bagi bangsa Israel, sekalipun kita tidak pernah tahu apakah akhirnya dia menjadi orang beriman atau tidak. Saudara-saudaraku, ingin dikenal itu wajar, tetapi lebih penting dari itu adalah menjadi berkat melalui tindakan nyata.
Marilah kita berlomba-lomba menghasilkan karya yang bisa dirasakan oleh orang banyak, terutama yang membangun kehidupan rohani dan membuat Tuhan dimuliakan. Kiranya apa yang dilakukan oleh Putri Firaun ini menjadi contoh yang baik bagi kita. Kita perlu memiliki hati yang penuh belas kasihan dan berani bertindak untuk menolong orang lain walaupun mengandung risiko. Sebagaimana Tuhan telah menanggung risiko yang begitu berat, tak terkirakan beratnya, untuk menolong kita keluar dari lumpur dosa. Begitulah hendaknya hati kita selalu dipenuhi dengan belas kasihan dari Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami datang kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sangat mengucap syukur karena Engkau berbicara kepada kami pagi hari ini. Bapa, mampukan kami untuk bisa melakukan sesuatu, untuk berkarya, melakukan tindakan yang memberkati banyak orang tanpa harus memikirkan ketenaran diri kami. Biarlah kami memiliki hati yang penuh belas kasihan dan tidak ingin dipuji oleh manusia. Kami mau melakukan apa yang menyenangkan hati Tuhan, supaya hati Tuhan berkenan pada kami. Terima kasih Bapa. Inilah hidup kami selagi ada waktu dan selagi kami masih kuat. Kami mau menjadi berkat. Walaupun orang tidak mengenal kami, tetapi Tuhan yang melihat semuanya, yang akan memberikan upah yang kekal bagi kami yang setia melakukan kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan tidak tertarik dengan ketenaran nama kita, tetapi Tuhan tertarik dengan tindakan kita yang memberkati sesama. Selamat menjadi berkat dimanapun saudara berada, karena Tuhan akan selalu membuka kesempatan bagi kita untuk berbuat baik bagi orang lain. Nama Tuhan dimuliakan lewat kehidupan kita masing-masing. Amin.